Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari R2 Project. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kita kali ini, pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN kelas 9 masih membahas tentang pelaksanaan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan untuk menerima materi pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya terlebih dahulu ingin Bapak sampaikan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini kalian harus tetap ingat pesan ibu ya. Biasakan kalian tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jika mau keluar, mau pergi kemana, kalian harus menggunakan masker. Kemudian jika harus bertemu dengan teman, kalian supaya tetap jaga jarak, hindari kerumunan, dan biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari paparan virus corona. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kita kali ini akan kita bahas tentang perkembangan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dalam pelaksanaannya, perwujudan kedaulatan negara di Republik Indonesia sejak merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mengalami 4 fase demokrasi, yaitu yang pertama disebut fase demokrasi parlementer di tahun 1949 sampai dengan tahun 1959. Yang kedua, fase demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai dengan 1966. Yang ketiga disebut fase demokrasi Pancasila, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Nah, dari tahun 1998 sampai sekarang disebut fase demokrasi Pancasila masa reformasi ya. Namun demikian, kali ini kita akan bahas tentang fase demokrasi parlementer dan fase demokrasi terpimpin. Untuk kedua fase berikutnya, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, mari kita mulai dari fase yang pertama, yaitu fase demokrasi parlementer.
Fase demokrasi parlementer ini berkembang sejak tahun 1949 sampai dengan 1959. Pada periode tahun 1945 sampai 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensil. Ingat, dengan kabinet presidensil. Namun dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, maka berubah menjadi demokrasi parlementer. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol belaka. Pelaksanaan demokrasi parlementer tidak cocok dengan jiwa bangsa. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet. Pembangunan tidak lancar, serta partai mementingkan kepentingan partainya sendiri-sendiri. Kemudian Presiden menganggap bahwa ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret. Di mana di dalam dekret Presiden itu ada beberapa hal yang disikapi di sana, yaitu yang pertama, pembubaran Badan Konstituante, kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang disingkat dengan MPRS. Dan yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Kemudian yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Di tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini disebut dengan Orde Lama. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasinya adalah demokrasi terpimpin, di mana pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila. Juga penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia, tepatnya pada tanggal 30 September 1965 yang kita kenal dengan istilah G30S PKI. Ya. Ada beberapa penyimpangan itu, diantaranya adalah yang pertama, Presiden mengangkat anggota MPRS. Mestinya MPR yang memilih adalah rakyat, dalam hal ini adalah diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPRS. DPR dibubarkan, kemudian dia bentuk DPR sementara. Ya. Kemudian Presiden mengintegrasikan beberapa lembaga negara. Kemudian yang keempat, pengangkatan Presiden seumur hidup yang dilakukan oleh MPR, ya, dengan TAP MPR-nya. Kemudian penyimpangan politik luar negeri, dan Presiden membubarkan partai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
ini beberapa penyimpangan. Hal ini membuat negara dalam keadaan yang tidak stabil, membuat para pemuda, pelajar, dan mahasiswa mengajukan 3 tuntutan yang disebut sebagai 3 tuntutan rakyat atau teritura, yaitu yang pertama, bubarkan PKI, yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI, kemudian turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat ini mendapatkan tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Demikian penjelasan kali ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami, dan insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.